the time spent. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rika Aryani dengan NIM 2001767 dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dan tentu saja kita akan belajar bersama lagi dalam menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Dan karya sastra yang akan kita analisis pada kali ini adalah karya sastra dari periode 1950 atau karya sastra periode 50-an. Karya sastra periode 1950 atau 50-an ini merupakan lanjutan dari angkatan 45. Munculnya periode ini ditandai dengan munculnya majalah sastra yang bertajuk Kisah Asuhan yang dipelopori oleh H.B. Jahsin. Nah, dan ini disebut dengan periodisasi atau periode teman-teman, bukan angkatan, karena ini merupakan lanjutan dari angkatan 45 itu sendiri. Jadi namanya periode atau periodisasi, bukan angkatan. Dan karya sastra yang akan kita analisis pada kali ini adalah sebuah cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Sebelum kita masuk pada analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sinopsis dari cerpen ini. Mari disimak. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang kakek garing yang senantiasa mengurus masjid di desanya yang nyaris ambruk. Segala hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, serta memuji Tuhannya. Suatu hari datanglah seorang pembual yang bernama Ajosidi. Kakek pun berbincang dengan Ajosidi tersebut. Namun setelah kejadian itu, si kakek jadi suka murung dan bertanya apakah yang dilakukannya selama ini salah dan dibenci oleh Tuhan. Dan ya, sang kakek termakan bualan si Ajosidi tersebut. Dan pada akhirnya sang kakek bunuh diri dengan cara menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur. Dan kabar kematiannya ini sungguh mengejutkan masyarakat di desa. Siapa sangka sang kakek yang tak pernah lupa dengan Tuhan ini berakhir dengan bunuh diri. Pada saat berbincang dengan kakek, ternyata Ajosidi mengatakan bahwa sang kakek sama saja dengan Haji Saleh, yang fokus pada ibadah namun lalai akan anak, istri, serta kaumnya, dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan sang kakek pun terus memikirkan apa yang dikatakan oleh Ajosidi tersebut, padahal Ajosidi tersebut hanya membual. Namun kakek tersebut terus berpikiran tentang itu hingga akhirnya sang kakek bunuh diri. Sadis sekali bukan ending dari kisah ini? Tidak disangka sama sekali sang kakek bunuh diri hanya karena bualan si Ajosidi tersebut. Selanjutnya kita masuk pada analisis unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Cerpen ini bertemakan tentang seorang kepala keluarga yang lalai akan tanggung jawabnya pada keluarga namun taat beribadah, atau bisa dikatakan tidak seimbang antara dunia dan akhiratnya. Yang kedua, alur. Cerpen ini memiliki alur mundur, yakninya menceritakan kejadian masa lalu serta sebab akibat dari kematian sang kakek. Yang ketiga, latar. Yang pertama, latar tempat, meliputi surau, neraka, dan rumah Ajosidi. Yang kedua, latar waktu, yakninya beberapa tahun yang lalu, pagi hari, besoknya, dan sekarang. Yang ketiga, latar suasana, yakninya mengharukan dan muram. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang pertama, kakek, yakninya mudah terpengaruh, egois, tidak mencintai diri sendiri, lalai, dan juga religius. Selanjutnya, Haji Saleh, yakninya egois dan religius. Selanjutnya, Ajosidi, yakninya si pembual. Selanjutnya, si Aku, tokoh yang serba ingin tahu. Yang kelima, sudut pandang. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan.
Yang keenam, gaya bahasa atau majas. Cerpen ini mengandung majas, alegori, sinisme, dan hiperbola. Yang ketujuh, amanat. Amanat yang pertama yakninya, sebagai manusia kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh oleh omongan orang lain. Yang ketiga, jangan lalai terhadap tanggung jawab. Yang keempat, melakukan ibadah itu hendaknya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh ria atau dipamerkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis unsur ekstrinsik. Biografi dan latar belakang penulis. Ali Akbar Nafis atau yang akrab disebut dengan A.A. Nafis ini lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada 17 November tahun 1924 dan meninggal pada 22 Maret tahun 2003 di Padang. A.A. Nafis memiliki julukan Pencemooh Nomor Wahid dan sastrawan satiris ulung. Julukan ini berkolerasi dengan gaya penulisan dan penggambaran karakter tokoh-tokoh yang kritis terhadap berbagai persoalan kehidupan dalam karya-karyanya. Sajak cerpen pertamanya adalah Robohnya Surau Kami Ini yang terbit dalam majalah Kisah pada tahun 1955. Nafis mengejutkan pembaca sastra Indonesia dengan sindiran yang amat tajam terhadap pelaksanaan kehidupan beragama. Kemudian disusul dengan novelnya yang berjudul Kemarau. Selanjutnya, nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, nilai sosial, seperti kakek Garin yang senantiasa membantu sesama. Yang kedua, nilai agama, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nilai pendidikan, tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha. Yang keempat, nilai moral, membantu sesama tanpa mengharap imbalan. Nah, jadi itu dia analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.